two, three, four. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Shalom anak kelas remaja, kita akan memulai ibadah kita masuk dalam foto dan salam. Kebaktian minggu kelas remaja KKRG BKP Tangerang ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat manusia dan dalam nama Roh Kudus yang menyertai dan menolong kehidupan manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.
Shalom mari remaja, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah memberkati kami. Puji-pujian telah kami naikkan Tuhan, semoga dapat berkenan di hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat tetap fokus dan mengerti. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami. Awal dan akhir ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami datang melalui satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 92 ayat 13-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Adik remaja, kita ucapkan syukur terima kasih buat adik-adik remaja yang telah membaca bacaan dan bahan remaja. Oke adik-adik, hari ini kita dapatkan tema tetap berguna di masa tua. Tetap berguna di masa tua. Oke, hari ini kenapa ya kita mendapatkan tema tetap berguna di masa tua? Kita akan refresh kembali adik-adik. Di GBKP tercinta ini, di Gereja Batak Karo Protestan, kita ada kategorial. Kategorial yang paling tua, ada yang tahu? Oke, kita ingat ya. Yang pertama, partai yang paling tua, yang pertama kali ada di GBKP adalah KAKR yang kita gereja sekarang ya, kita ibadahnya ibadah dewasa dan ibadah anak-anak. Yang paling tua sebenarnya adalah ibadah KAKR. Jadi kategorial KAKR, setelah itu kategorial apa lagi? Muria. Selesai Muria, baru masuklah si Permata. Permata baru Mamre, dan terakhir adalah Zaitun atau lansia. Ini dalam waktu dekat ini Zaitun akan merayakan ulang tahun kategorial, sama seperti KAKR. KAKR itu merayakan ulang tahunnya pada tanggal 18 April. Makanya kita sering melakukan HUT KAKR. Nah, ini akan diadakan yang namanya HUT lansia atau HUT Zaitun. Oke adik-adik, kita lihat tadi Alkitab kita. Ini ada beberapa perumpamaan yang terdapat di Mazmur. Mazmur memberikan perumpamaan. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Orang benar, orang yang diberkati Tuhan, seperti pohon korma. Pohon korma seperti apa ya adik-adik? Nah, cara mudahnya, pohon korma ini, buah korma itu akan banyak bermunculan ketika yang namanya lagi puasa. Ini adalah tumbuhan khas dari Timur Tengah, dari Arab. Oke, jadi ini adalah perumpamaan. Kenapa harus pohon korma? Karena pohon korma itu dilambangkan sebagai, pertama, dia memiliki pertumbuhan yang baik, melambangkan kemenangan, melambangkan kegembiraan. Yang artinya adalah kita lihat orang benar, orang yang diberkati Tuhan akan memiliki pertumbuhan iman yang benar. Pertama, dia akan meraihkan kemenangan dan kegembiraan. Itulah yang diberikan pertama. Kenapa orang benar itu dilambangkan pertumbuhan sebagai pohon korma. Baru yang kedua, pohon aras. Mungkin pohon aras nggak ada di Indonesia kali ya. Pohon aras ini ketinggiannya 40 meter. Udah bisa kebayang ya, 40 meter. Kayaknya gereja kita juga nggak nyampe lah seperti itu tingginya, hanya 10 meter. Tapi ini pohonnya adalah 40 meter, 4 kali lipat naik tingginya. Oke. Yang pertama kita lihat adalah pohon aras itu memiliki ketinggian 40 meter. Yang artinya pohon makin tinggi, pasti dia memiliki kekuatan. Oke, kekuatan. Selain itu, apalagi kelebihan pohon aras, dia memiliki harum. Jadi nggak semua batang kayu itu harum ya. Ada beberapa yang harum. Di sini dilambangkan adalah Tuhan memberikan perumpamaan bahwa kalau orang diberkati Tuhan, itu akan seperti pohon aras. Dia kuat dan dia harum. Adik-adik, dari pohon aras ini digunakan untuk bait suci. Jadi untuk pembangunan bait suci Allah di Yerusalem. Yang ketiga kita lihat bahwa ayat ke-15 ya adik-adik. Masa tua mereka pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah yang dikasih perumpamaan buat kita. Oh, ternyata perumpamaannya makin tua bukannya makin tidak produktif, tapi makin produktif dianya.
Yang artinya di sini memang orang kalau lansia nggak bakal mungkin bisa semangatnya orang muda, tapi dia di dalam konteks Alkitab kita dikasih tahu dia tetap berbuah. Yang artinya apa? Semakin jadi tua, semakin menua ya, dia semakin menjadi teladan. Kakek nenek kita ketika dalam kategori dia adalah yang diberkati Tuhan, mereka akan menjadi teladan buat anaknya pertama dan buat kita cucu-cucunya. Ya adik-adik, baiknya mau klasifikasikan dulu apa sih yang bedain anak muda ya, anak-anak kita beda dulu. Anak-anak baru yang kelas kedua adalah muda ataupun orang tua, yang ketiga adalah lansia. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama masalah waktu. Anak-anak punya banyak waktu nggak ya? Banyak ya. Apalagi sekarang kalau kasus pandemi ya, kita di rumah semuanya, kita punya banyak waktu. Yang kedua, untuk orang muda punya banyak waktu nggak? Punya banyak waktu, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kenapa? Karena orang muda seperti orang tua kita juga itu memiliki ada aktivitas lain. Mereka mencari nafkah, bekerja. Jadi ada jadwalnya nih, dari jam 7 pulangnya jam 3 atau jam sampai jam 5 mereka bekerja. Jadi waktunya fokus untuk bekerja salah satunya. Sedangkan untuk lansia itu waktunya lebih banyak full. Gak mungkin dong kakek nenek kita bekerja masih kan ya. Mereka menikmati masa tuanya. Jadi dari segi waktu yang paling banyak adalah di lansia. Yang kedua, kekayaan. Anak-anak seperti kita masih minta ya, mak minta uang jajan, pak minta uang jajan. Artinya kekayaan anak-anak itu masih tidak ada, bisa dikategorikan tidak ada ataupun masih sedikit. Yang kemudian orang muda ataupun orang tua yang sudah bekerja, dia masih memiliki kekayaan. Kekayaan mereka sudah lebih banyak. Dan lansia, kalau lansianya rajin, makin banyak lagi hartanya mereka. Oke. Yang ketiga, masalah tenaga. Anak-anak pasti masih punya tenaga. Anak-anak masih bisa berlari, masih bisa berjalan, ya masih banyak kegiatan yang bisa dilakukannya. Orang muda juga sama. Orang muda, orang tua masih bisa mengerjakan banyak hal. Yang terakhir adalah lansia. Kalau lansia seperti apa adik-adik? Mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah lagi. Sama seperti sekarang ya, masalah COVID-19, kenapa lansia itu lebih diwanti-wanti, artinya diberi lebih khusus ya. Oke, mari kita jaga kesehatan kita, karena lansia memiliki yang namanya daya tahan tubuh yang lebih rendah lagi. Oke, adik-adik, itu merupakan klasifikasinya. Lansia, kita fokus ke lansia. Lansia punya banyak waktu, terus dia punya kekayaan, tapi dia kurang memiliki tenaga. Itulah perbedaan yang ketiga tadi, adik-adik. Oke, kita akan menyaksikan video mengenai penyesalan di masa tua. Semoga kita tidak mengalami hal-hal tersebut. Memang kita masih muda, mereka juga masih muda, adik-adik kelas remaja juga masih muda, tapi setidaknya kita bisa belajar dari apa yang ada di video ini. Selamat menyaksikan. Banyak orang berkata, penyesalan selalu ada di belakang. Tiba-tiba seseorang baru tersadar bahwa usia mereka telah tua. Waktu telah berlalu dan tidak bisa kembali. Yang dapat dilakukan hanyalah merenung, mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lampau dan menyesalinya. Begitu banyak orang menyesal di usia tua. Data statistik dunia menunjukkan 5 hal yang paling disesali oleh manusia ketika mereka tua. Penyesalan yang pertama adalah 92 orang menyesal tidak berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka ketika mereka masih muda. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa mereka menyesal tidak berusaha keras ketika masih muda. Masa muda begitu cepat berlalu dan ketika mereka menjalaninya, mereka tidak fokus pada impian mereka dan selalu tergoda untuk bermalas-malasan. Lalu ketika mereka sadar, usia mereka sudah tidak muda lagi untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika muda, jangan hanya mengikuti teman-temanmu saja. Ketika temanmu bekerja, kamu ikut bekerja. Ketika mereka bermain, kamu ikut bermain. Namun ketika temanmu mendapatkan suatu penghargaan, belum tentu kamu bisa mendapatkan penghargaan yang sama, bukan? Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa temanmu dapatkan, atau kamu ingin mempunyai sesuatu yang lebih daripada temanmu, maka berkorbanlah. Korbankanlah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, dengan bekerja lebih keras daripada mereka. Jangan hanya duduk santai saja. Mulailah bekerja keras dan sayangilah masa mudamu
selagi kamu bisa. Penyesalan yang kedua adalah 73% orang menyesal karena memilih pekerjaan yang salah ketika muda. Setelah tamat, sebut saja ada 3 mahasiswa namanya Budi, Jaka, dan Kevin diterima di sebuah perusahaan. Namun setelah setahun bekerja, Budi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pergi melamar di perusahaan yang lain yang lebih kecil daripada perusahaannya sekarang. Ketika Budi keluar, Jaka dan Kevin memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan mereka sekarang. Tapi tak lama kemudian, Kevin juga akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya supaya dia dapat memulai bisnis restorannya. Jaka yang saat itu tinggal sendirian pun tetap bertahan di perusahaannya karena gajinya yang lumayan dan dia merasa tidak perlu terlalu bekerja sekeras Budi dan Kevin untuk hidup cukup. Beberapa puluh tahun kemudian ketika mereka akhirnya reunian kembali, Budi sudah menjadi CEO sebuah perusahaan dan Kevin sekarang sudah membuka banyak cabang restoran di mana-mana. Sedangkan Jaka cuma menjadi kepala manajer di perusahaannya. Dari contoh itu, kita bisa melihat bahwa tidak sedikit anak muda yang berani untuk mengambil langkah ataupun tantangan yang berhubungan dengan masa depan mereka. Karena mereka takut gaji yang tidak stabil dan lingkungan kerja yang susah. Penyesalan yang ketiga adalah 60% orang menyesal tidak mendidik anak mereka dengan baik. Anak adalah sebuah anugerah terbesar yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Sehingga wajar saja ketika para orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka bahkan rela mengorbankan apapun untuk anaknya hanya supaya anaknya bisa hidup bahagia. Karena ini jugalah yang akhirnya membuat banyak orang tua memberikan berbagai macam aturan yang mengikat bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa hidup sukses dan tidak berkekurangan. Tetapi banyak orang tua yang tidak sadar bahwa cara mereka ini malah mematikan kreativitas sang anak dan akhirnya membuat sang anak kehilangan masa muda mereka yang seharusnya mereka bahagia dan bebas. Kemudian penyesalan yang keempat, 57% orang menyesal tidak menyayangi pasangannya sendiri. Banyak orang yang tidak bisa menjaga pasangannya dengan baik. Namun setelah mereka kehilangan pasangannya untuk selamanya, barulah rasa menyesal itu timbul. Prioritas yang sering terbalik antara pasangan atau pekerjaan inilah yang membuat para lansia sering menyesal kenapa tidak dari dulu dia menyayangi pasangannya. Kemudian penyesalan yang kelima adalah 45% orang menyesal tidak bisa menjaga kesehatan badannya sendiri dengan baik. Kesehatan adalah modal termahal yang bisa dimiliki oleh seseorang. Banyak orang menggantikan kesehatannya sendiri untuk mengejar kesuksesan sebelum umurnya mencapai 60 tahun. Tetapi setelah 60 tahun, orang tersebut menggantikan kesuksesannya untuk membeli kesehatannya itu kembali. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat melebihi pentingnya kesehatan. Untuk apa harta yang berlimpah, tetapi tidak bisa digunakan karena kita sakit. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa ketika muda, rasa menyesal boleh datang kapanpun. Ketika muda, seseorang masih bisa memperbaikinya. Tetapi para lansia itu menyesal karena umur telah berlalu, usia telah senja, kekuatan tubuh tidak lagi seperti dulu ketika masih muda. Mereka tidak bisa memperbaiki lagi, mereka tidak bisa kembali ke belakang. Dan dalam usia senjanya, mereka menyesal mengapa masa muda mereka hanya dilalui dengan begitu saja tanpa makna. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari statistik ini. Kalau kita masih muda, maka gunakanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dengan lebih giat, kita harus bekerja keras dengan lebih giat selagi masih muda. Kurangi waktu untuk bermain-main, kurangi waktu untuk nongkrong, perbanyaklah membaca buku, perbanyaklah belajar dari orang-orang yang sukses. Dan tidak ada kata lain untuk sebuah perubahan kecuali kita mulai dari saat ini dan sekarang juga. Tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana adik-adik? Video yang telah kita dengarkan tadi itu sama kayak perumpamaannya. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Inilah bentuk salah satu penyesalan. Tapi mari kita mau ngasih tahu kepada adik remaja jangan sampai pernah menyesal. Kenapa? Karena kita masa muda kita tidak pernah memaksimalkan. Mari adik-adik belajar dengan baik. Raih cita-cita, jadilah teladan buat di keluarga terlebih dahulu dan lingkungan kerja kita. Akhir firman hari ini, mari kita kasih yang namanya challenge. Kita akan buat challenge hari ini memperingati hari ulang tahun lansia. Ya adik-adik. Jadi untuk semuanya, mari kita kasih challenge-nya adalah
ada dua bentuk. Buat adik-adik yang memiliki, masih ada yang kakek neneknya, boleh buat video. Oke, masih ada ya. Kalau Mariki nggak ada nih. Jadi buat yang punya boleh buat video. Yang kalian videokan adalah ketika kalian berkomunikasi kepada mereka. Kalian telepon, bisa ucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun lansia. Intinya kita berkomunikasi. Itu buat bagi yang memiliki kakek nenek dan yang masih ada ya, atau kakeknya bulang ataupun neneknya seperti itu. Baru yang kedua, buat yang tidak memiliki kakek nenek lagi, jangan sedih. Kita buat yang namanya kartu ucapan selamat ulang tahun lansia GBKP. Dan itu nanti difoto, baru dikirim ke Bariki boleh, ke Helen boleh. Oke, jadi paling lama pengerjaannya 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi terakhir paling lama itu kita kasih dispensasi di hari Kamis. Oke adik-adik, selamat berkarya. Jangan lupa semakin tua semakin berguna. Kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan karena Bapa telah mengajari kami mengenai semakin tua semakin berguna. Biarlah kami anak kelas remaja Tuhan dapat bekerja keras untuk mencapai cita-cita kami. Kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sama seperti firman yang kami dengarkan tadi, kami dapat menjadi seperti pohon kurma, seperti pohon aras yang kuat dan yang wangi harum Tuhan. Biarlah kami semakin tua semakin berguna. Hanya doa kami Tuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah memberikan kami nafas kehidupan dari kami bangun tidur hingga saat ini. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah online kami. Kiranya apa yang tadi kami dengarkan dan disampaikan oleh kakak guru dapat bermanfaat untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki yang melimpah supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kiranya Engkau selalu memberkati semua orang yang terlibat dalam pembangunan gereja kami supaya gereja kami dapat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah walau secara online melalui video dari YouTube. Tuhan, berkati kami semua supaya kami semua dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Tuhan, berkati persekolahan kami supaya apa yang guru kami jelaskan bisa kami pahami, bisa kami mengerti Tuhan dalam belajar online ini Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa Bapa.
Bapa kami Kami di yang di surga, surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai ke selamanya. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.